Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet. Jadi di sini kita akan build your VC and launch a web server, yang dimana kita akan membuat virtual private cloud, dan kita akan luncurkan web servernya. Jadi in this lab you will use Amazon Virtual. Sebelum kita mulai labnya, kita start dulu ya, karena nunggu start lab itu cukup lama. Jadi kita lanjut ya. In this lab you will use Amazon Virtual Private Cloud to create your own PVC and add additional component to produce a customized network. You will also create a security group. You will then configure and customize an EC2 instance to run web server, and you will launch the EC2 instance to run a subnet in the virtual private cloud ya Juni. Di mana di lab ini kita akan menggunakan Amazon Virtual Private Cloud ya di sini. Jadi untuk membuat virtual private cloud di sini tuh kita akan menambahkan komponen tambahan untuk menghasilkan jaringan yang di customisasi ya. Kita akan membuat PVC dengan beberapa subnet, lalu di situ kita akan mengatur security groupnya, lalu meluncurkan sebuah EC2 instance yang dikonfigurasi sebagai web server. Nah, di akhir lab itu kita akan bisa mengakses web server tersebut langsung melalui browser. Jadi lab ini membantu kita memahami dasar untuk membangun infrastruktur cloud yang aman dan terhubung ke internet. Jadi di sini kita menunggu labnya setelah dimulai ya. Kalau dia berhasil maka muncul indikator warna hijau ya dia. Oke, di sini ada durasi pengerjaannya ya, minimal itu maksimal itu 30 menit untuk menyelesaikan lab ini. Oke, di sini labnya sudah mulai ya, kita mulai. Lalu di sini kita disuruh membuat virtual private cloud ya, yang dimana kita buka konsol. Nah, di bagian ini itu kita pilot login ya, kita logout terlebih dahulu. Nah, habis itu kita close, kita login ulang, buka ulang dengan ini. Oke, nah ini sekarang dia udah berada di halaman konsol. Kita baca dulu ya soalnya. Jadi di halaman konsol itu kita cari VVC ya, di halaman button sort. Nah, kita buka VVC, lalu di bagian dashboard itu muncul tampilan seperti ini. Lalu kita di sini buat VVC ya, di dashboardnya di pencet tombol. Nah, jadi untuk membuat VVC itu kita pilih
fuse, PVC and more ya di sini. Nah, karena PVC dan other, lalu kita ganti ini dengan lab ya projectnya. Lalu karena ini di under name attack automation itu dari project kita ganti menjadi lab untuk menyesuaikan sesuai dengan syarat yang ada di labnya. Lalu kita eh, tidak usah ganti ya untuk blok CDR IFP4-nya. Oh iya, eh, di sini salah saya. Seharusnya nggak usah diganti ya. Ya, sorry, lupa. Seharusnya di sini saya 16. Lalu number of availability-nya itu satu ya. Nah, number of availability zone itu yang jumlah zona ketersediaannya kita ganti dari 2 menjadi satu, terus jumlah subnetnya itu tetap satu ya, sesuai ini. Lalu di privat subnet sesuai. Nah, di sini baru diganti ya di customize subnet CDR block. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Kita ganti dengan /24, lalu kita ganti dengan 10.1/24 di sini 1.0/24 ya. Lalu kita ke atas ya, kita lihat. Nah, jadi kita scroll di bagian NAT gateway kan seharusnya itu non. Kita ganti jadi in one LZ ya di sini ya. Lalu kita di sini set VPC endpoint ya menjadi tidak ada non dari gateway S3 ya di sini ya. Jadi in the preview panel on the right, confirm the setting you have configured. Jadi kita buat dulu virtual private code-nya. Jadi kita tunggu ya di sini ya. Oh, lumayan lama di sini. Oke. Oke, di sini kita lihat ya. Eh, kita ngecek. Nah, di sini sudah berhasil ya kita ya. Kita lihat di bagian sebelah kanan bawah ini. Kita preview on ini kita melihat eh, virtual private yang telah kita buat ya di pojok kanan karena di ketutupan on cam ya. Lalu di sini kita lihat sesuaikan yang ada di yang telah kita konfigurasi ya di sini dari subnetnya, root table dan network connection-nya sesuai nggak dengan yang ada di perintah soal. Nah, jadi di sini kita cek terlebih dahulu ya, apakah sudah sesuai. Nah, di sini kita sudah sesuai dengan perintah soal. Lalu kita lanjut task kedua yaitu credential
additional subnet ya, dimana di ini kita akan membuat subnet ya. Di navigation itu kan ada tombol subnet ya. Nah, kita buat di sini lalu kita pilih yang tadinya default, kita pilih yang web VPC. Lalu kita ke bawah. Nah, subnet ini kita beri nama lab subnet public 2 ya. Jadi kita di sini akan buat dua subnet. Yang pertama public. Nah, kita set zonanya ke North Virginia yang 1B ya di sini. Lalu blok CDR-nya kita ganti menjadi /24 di sini. Nah, di sini seharusnya tadi kita ganti IPv4-nya ya. Lalu setelah selesai kita buat di IP publiknya di sini ya. Telah berhasil, telah dibuat. Selanjutnya itu kita buat lagi untuk IP public IP private-nya ya, dengan lab subnet private namanya. Nah, karena default kita ganti sama seperti sebelumnya. Lalu kita kasih nama, kita set zona availability-nya, lalu kita ganti subnetnya menjadi 3.0/24 ya di sini ya. Lalu kita create ya, membuat. Nah, di sini telah berhasil membuat subnet public dan private. Lalu di sini di bagian yang bisa kita lihat di sini tabel root. Nah, yang dimana di dalam tabel root ini itu dia kan nggak ada nama lab RTB private one-nya di sini. Nah, kita refresh tombol button pada sebelah kanan atas. Nah, di sini telah muncul ya lab RTB private one. Nah, di sini kita lihat ya. Lalu di sini tuh kita ke tabel root. Nah, untuk mengecek tujuan sama targetnya ya, destination sama target. Lalu kita choose the subnet association tab yang ada di subnet connection ya. Nah, karena di sini bahasa Indonesia, jadi orang pertama kali itu akan bingung ya dia. Nah, di sini itu sudah bisa kita lihat ya subnet association. Nah, lalu di sini kita disuruh edit subnet association yang ada di ini. Lalu di sini kita masukkan ke grup ya, API private ke subnet private ke private. Nah, kita centang ya ini, kita checklist yang private 2-nya. Nah, kita simpan. Lalu di sini kita simpan ya. Nah, kita lipat. Nah, telah berhasil ya. Lalu selanjutnya di subnet publiknya kita pilih yang lab RTB public. Nah, yang ini lalu kita cek rute. Nah, itu sama ya. Lalu ke sini. Nah, kita edit lagi ya sama seperti sebelumnya. Lalu kita ke lab subnet public 2. Kita simpan. Habis itu kita ke teks, yaitu membuat sebuah virtual private cloud untuk security groupnya. Jadi untuk membuatnya itu kita choose di bagian navigation pane, itu kita pilih security group ya di sini ya. Nah, jadi di sini kita akan membaca dulu ya apa saja yang dibutuhkan, kita pahamin. Setahu saya ini membuat grup ya. Nah, kita ke navigation, kita pilih yang security group. Lalu di sini di perintahnya itu kan ada choose create security. Nah,
itu ada di pojok sebelah kanan atas. Nah, kita pencet dan dimana kita beri nama itu web security group. Di sini kita copy, lalu kita pastekan. Nah, di sini description-nya enable HTTP access. Dimana pesan itu enable-nya, lalu visinya ini uh, default kan. Nah, awalnya default kita ganti jadi lab. Lalu di sini ada bingung ya, inbound rules di perintahnya. Di sini nggak ada, bukan nggak ada bahasa Indonesia. Nah, inbound rule, inbound rules itu kalau nggak salah di aturan masuk ya, kita terjemahkan lagi ke bahasa Inggris. Nah, benar kan, di entry rules. Nah, kita tambahkan rulesnya apa sesuai yang ini ya. Oke, di sini eh, kita scroll. Nah, kita tipenya itu kita ganti HTTP, source-nya itu eh, dengan description-nya. Nah, di sini kita ganti HTTP ya. Lalu sumbernya itu IPv4 everywhere anywhere ya. Anywhere, sorry. Di sini kita scroll ke bawah. Nah, kita buat ya security group. Nah, di sini kita telah berhasil buat security groupnya ya. Lalu kita ke soalnya saya oke, selanjutnya itu ke tas 4 ya, terakhir ya. Kita akan meluncurkan web server ya di sini. Eh, kita ke S2 ya, yang dimana kita ini tadi soal. Nah, kalau ke IC2 kita from the launch menu. Nah, kita luncurkan menu launch instant ya. Kita pencet. Nah, kita ke instance dulu di navigation pane. Lalu kita luncurkan instan yang pada pojok sebelah kanan atas ya. Nah, kita pencet. Lalu di sini namanya itu kita sesuaikan dengan soal ya. Yang ada di soal, kita buka lagi soalnya. Nah, kita kasih nama web server 1 ini di name, lalu di bagian MEI sama Amazon apa, MEI ini tuh nggak usah diganti ya di sini ya. Tetap Amazon Linux sama ke bawah. Kita lihat ya, scroll. Nah, tipe instansi itu kita ganti auto micro ya, yang tadinya T3 micro. Terus name keypair kita ganti VK. Selanjutnya kita udah sampai ini ya, kayak name. Lalu kita edit ya jaringan sini. Yang tadi default kita ganti dengan lab. Nah, subnetnya ini kita nggak usah ganti ya, karena udah public ya. Kita pakai yang public bukan private. Lalu di sini kita cek terlebih dahulu soalnya. Nah, di sini tuh aktifkan ya. Lalu di bagian common security group kita pilih web security group ya, yang ada di sini. Nah, yang telah kita buat tadi ya, web security group ini. Lalu di bagian advanced details itu kita menambahkan kode yang ada di sini. Nah, itu pas kita klik advanced detail lah, itu di bagian user data, scroll paling bawah. Nah, kita copy masalah. Oke, kita klik lagi, klik kanan, lalu Ctrl A. Nah, kita paste. Nah, setelah itu udah selesai, kita luncurkan ya web servernya. Nah, ini kita tunggu bentar. Nah, kita telah berhasil ya membuat
web server, lalu kita lihat di detail. Nah, view all instance kita pilih untuk melihat detail instance yang kita buat. Nah, di sini bisa kita lihat lagi uh, nah lagi menjalankan ini ya web server 1 ya. Nah, di sini kita buka alamat ini, IP ini di tab samaran. Nah, kita buka jendela tab samaran. Nah, ketika kita buka itu dia nggak bisa ya, masih kayak gini tampilannya. Nah, karena belum berhasil ini di sini kita muat. Oke, kita masuk lagi ntar. Nah, kita masuk lagi ke soal. Kita tunggu lagi menginisialisasi ya. Coba kita buka alamat. Oke, kita tunggu. Kita lihat dulu ini. Coba kita buka lagi ya. Lalu di sini kita refresh. Nah, di sini sudah berhasil ya kita menampilkan web servernya di tab samaran. Oke, coba kita ke soal. Nah, kita submit ya untuk melihat progresnya. Kita yes. Lalu di sini kita tunggu submission reportnya. Ini lagi berjalan. Nah, ini progresnya kita lihat. Kita tunggu. Oke, di sini sudah tampil ya halaman submission report. Kita telah mendapatkan nilai sempurna ya 30/30. Jadi saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan. Nah, di sini sebelum kita akhiri labnya, kita end lab dulu ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.